Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kami bisa membuat dan melaksanakan presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silva Iza Majida dengan NIM 190302009. Yang kedua ada rekan saya Yusnita Maulidia Rahma dengan NIM 190302028. Kemudian yang terakhir ada Diana Jatuh Silva dengan NIM 190302073. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi presentasi yang berjudul Perencanaan Audit dan Prosedur Analitis. Mengapa sih perencanaan audit yang memadai itu penting untuk dilakukan? Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai. Oleh karena itu, auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Kemudian terdapat 3 alasan utama mengapa auditor itu harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Ketiga alasan tersebut adalah: yang pertama, agar auditor mampu mendapati cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Dan yang kedua, untuk menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau. Dan alasan yang terakhir adalah mencegah kesalahpahaman dengan klien. Kemudian, kita diperkenalkan secara ringkas ada 2 istilah resiko, yaitu yang pertama, resiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, merupakan sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan dapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan, dan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified telah diterbitkan. Kemudian resiko yang kedua adalah resiko bawaan atau inherent risk, merupakan sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit, karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit melibatkan 4 hal yang seluruhnya itu harus dilakukan segera dalam pengauditan. Keempat hal tersebut adalah: yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasikan mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Informasi ini akan mempengaruhi keseluruhan bagian dari perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepemahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang terakhir, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Pemahaman atas bisnis dan industri klien. Sifat bisnis dan industri klien
memengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Beberapa faktor berikut telah meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dalam industri klien. 1. Teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan di pemasok utamanya. Akibatnya, auditor harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai pelanggan dan pemasok utama dan risiko-risiko yang terkait. 2. Klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui model Ventura dan aliansi strategis. 3. Teknologi informasi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. 4. Makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya, meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimat telah manajemen. 4. Auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Sebagai contoh, KAP seringkali memberikan jasa audit dan jasa konsultasi terkait untuk jasa teknologi informasi dan manajemen risiko bagi klien yang merupakan perusahaan non-publik yang membutuhkan pengetahuan yang luas atas industri klien. Industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan utama berikut untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. 1. Risiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. 2. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. 3. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk apakah laporan keuangan klien. Tujuan dan strategi klien. Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien terkait dengan hal-hal berikut. 1. Keandalan laporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. 3. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai bagian dari pemahaman terhadap bisnis klien, auditor harus menjalankan analisis rasio atau penelaahan atas perhitungan rasio kinerja penting klien. Menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien. Penilaian auditor atas risiko bisnis klien mempertimbangkan industri klien dan faktor-faktor eksternal lainnya, serta strategis bisnis klien, proses, dan faktor-faktor internal lainnya. Manajemen harus melakukan evaluasi menyeluruh atas risiko bisnis yang relevan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan agar mampu menjamin laporan keuangan per kuartal dan per tahunnya. Melakukan prosedur analitas awal. Auditor melakukan prosedur analitas awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Pengujian awal tersebut dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam mengidentifikasi bagian-bagian risiko spesifik, auditor kemungkinan akan mengutamakan risiko aktivitas likuiditas. Perputaran persediaan meningkat namun masih lebih rendah daripada rata-rata industri. Perputaran piutang dagang telah sedikit menurun dan lebih rendah dari data-data dari rata-rata industri. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis dalam definisi PSA 32 adalah atas ekspektasi yang disusun oleh auditor. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan beban komisi tahun berjalan yang tercatat dengan total penjualan dikalikan dengan rata-rata tarif komisi sebagai pengujian atas keseluruhan kewajaran komisi yang dicatat. Prosedur analitis berikut dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan kerja berlangsung. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat keluasaan dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengujian semacam ini merupakan penilaian akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian ada jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap berapa saldo suatu akun atau yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis apa yang digunakan. Auditor mengembangkan ekspektasi terhadap suatu saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari tahun sebelumnya, tren industri, anggaran yang disiapkan oleh klien, dan informasi non-keuangan lainnya. Auditor biasanya juga membandingkan saldo dan rasio menggunakan satu atau lebih jenis prosedur. Berikut adalah jenis prosedur analitis, yaitu ada 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, data industri. Manfaat yang paling penting atas perbandingan industri adalah untuk membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Kemungkinan kecil, perbandingan industri tersebut dapat membantu auditor dalam menemukan potensi salah saji dalam laporan keuangan. Namun demikian, kelemahan utama dalam menggunakan rasio industri dalam pengauditan ada perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dengan sifat informasi keuangan perusahaan-perusahaan yang membentuk angka industri secara total. Yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Membandingkan total atau perincian dengan tahun sebelumnya memiliki 2 kelemahan. Yang pertama yakni gagal mempertimbangkan pertumbuhan atau penurunan dalam aktivitas bisnis. Dan yang kedua yakni hubungan antara data yang satu dengan yang lain, misalnya seperti penjualan dengan biaya pokok penjualan diabaikan. Auditor seringkali menyiapkan laporan keuangan ukuran umum untuk satu atau lebih tahun yang menampilkan semua unsur sebagai persentase terhadap suatu dasar, misalnya penjualan. Yang ketiga yakni hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Ketika data klien dibandingkan dengan anggaran, terdapat 2 fokus perhatian utama. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. Dalam beberapa organisasi, anggaran disiapkan tanpa mempertimbangkan atau tanpa kehati-hatian, sehingga menghasilkan ekspektasi yang tidak realistis. Informasi dari anggaran semacam itu hanya akan memberikan sedikit sekali nilai sebagai bukti. Yang kedua, yakni kemungkinan bahwa informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personil agar sesuai dengan anggaran. Yang keempat, yakni hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dalam prosedur ini, auditor membuat perkiraan atas berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkannya dengan akun raja atau laba rugi atau akun lainnya, dengan menggunakan proyeksi berdasarkan pada beberapa tren historis. Yang kelima, yakni ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Fokus utama dalam penggunaan data ini adalah keakuratan data itu sendiri. Contohnya, kita tidak dapat menggunakan perhitungan estimasi atas pendapatan hotel sebagai bukti audit, kecuali kita puas dengan kewajaran hasilnya. Selanjutnya, yaitu rasio-rasio keuangan umum.
Prosedur analitis auditor seringkali memasukkan rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan pengelolaan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut berguna untuk memahami kejadian-kejadian saat ini dan status keuangan dari bisnis klien, serta untuk melihat laporan dari perspektif seorang pengguna laporan keuangan. Yang pertama, ada kemampuan membayar utang jangka pendek, yaitu perusahaan-perusahaan memerlukan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utang mereka ketika jatuh tempo untuk mengukur likuiditas, yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan untuk membayar utang dengan segera. Sedangkan rasio lancar memerlukan konversi aset seperti persediaan dan piutang dagang ke dalam kas sebelum utang dapat dilunasi. Perbedaan yang penting atas rasio ini adalah masuknya persediaan dalam aset lancar untuk rasio lancar. Kedua, yakni rasio aktivitas likuiditasi. Jika suatu perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, kunci untuk mengukur kemampuan melunasi hutang adalah waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah aset lancar yang kurang likuid ke dalam kas. Hal inilah yang diukur dalam rasio aktivitas likuidasi. Terdapat kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, yakni kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang bergantung pada kesuksesan kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal untuk ekspansi usaha. Dua rasio di atas adalah alat pengukur utama yang digunakan oleh kreditor dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas untuk membayar kewajiban-kewajiban, ekspansi usaha, dan dividen sangat bergantung pada profitabilitasnya. Rasio yang paling banyak digunakan adalah rasio laba per saham. Auditor menghitung rasio lainnya untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam pada kegiatan operasional perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.